Selamat datang di channel Kata Baca, tempat di mana kita membuka jendela pemahaman melalui buku-buku yang menginspirasi dan memperkaya jiwa. Hari ini, kita akan menyelami salah satu karya yang menggugah kesadaran kita sebagai bangsa, sebuah buku yang berjudul Lupa Indonesia, karya Sujiwo Tejo. Buku ini bukan hanya sebuah kritik sosial, melainkan cermin yang memantulkan realitas Indonesia saat ini, sambil mengajak kita untuk merenung dan bertindak. Dalam buku Lupa Indonesia, Tejo menawarkan lebih dari sekedar pandangan tentang problematika bangsa. Dengan narasi yang tajam, ia mengurai benang kusut masalah yang dihadapi Indonesia, mulai dari hilangnya identitas nasional, keterpurukan ekonomi, hingga pelemahan nilai-nilai sosial. Namun, jauh dari sekadar mengkritik, Tejo menyulam harapan dan solusi, mendorong kita semua untuk bangkit dan mengambil peran dalam transformasi bangsa. Channel Kata Baca akan membawa Anda melalui ringkasan mendalam buku ini, mengeksplorasi tema-tema kunci seperti kebangkitan Indonesia, pentingnya persatuan dan kesatuan, serta keberagaman budaya yang kaya. Kami akan menyelami bagaimana Sujiwo Tejo memandang krisis identitas sebagai titik balik, memungkinkan kita untuk kembali ke akar dan membangun kembali bangsa dengan fondasi yang lebih kuat. Kita akan menggali bagaimana Lupa Indonesia mengajak kita untuk merenungkan kualitas diri dan produktivitas, menghargai keberagaman sebagai kekuatan, dan mengatasi tantangan seperti korupsi, pendidikan, dan lingkungan. Buku ini, menurut Tejo, bukan hanya tentang mengingat kembali siapa kita, tetapi juga tentang mengimajinasikan dan mewujudkan Indonesia yang kita inginkan. Dalam Lupa Indonesia, Sujiwo Tejo menggali kedalaman masalah Indonesia dengan tajam, menawarkan pandangan yang kritis namun penuh harapan terhadap masa depan negara. Buku ini secara eksplisit menguraikan tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari stagnasi pembangunan hingga keretakan sosial, dan menawarkan solusi yang berakar pada pemahaman mendalam tentang identitas dan potensi bangsa. Pertama, Tejo memaparkan urgensi kebangkitan nasional sebagai landasan utama. Dia menegaskan bahwa kemajuan Indonesia terletak pada kemampuan individu dan kolektif untuk berinovasi dan berproduksi, membangkitkan semangat keunggulan dari dalam diri masing-masing warga. Kebangkitan ini bukan hanya tentang ekonomi atau teknologi, melainkan juga tentang kebangkitan nilai, etika, dan karakter bangsa. Kedua, persatuan dan kesatuan menjadi fokus krusial. Tejo menantang narasi pemisah, menyoroti kekuatan keragaman Indonesia sebagai kekayaan yang harus dipelihara, bukan dilemahkan. Persatuan, menurut Tejo, adalah fondasi yang memungkinkan bangsa ini bertahan dan berkembang di tengah badai. Ini adalah seruan untuk mengatasi perpecahan dengan dialog, empati, dan penghargaan terhadap pluralitas. Ketiga, Tejo mengangkat pentingnya keberagaman budaya sebagai sumber kekuatan dan inovasi. Dia berargumen bahwa memelihara dan merayakan keberagaman budaya tidak hanya memperkaya identitas nasional tetapi juga posisi Indonesia dalam kancah global. Kekuatan ini, jika dikelola dengan bijak, dapat menginspirasi solusi kreatif untuk masalah nasional dan internasional. Lebih jauh, Tejo tidak menghindar dari masalah sistemik seperti pendidikan yang perlu direformasi, korupsi yang merajalela, dan degradasi lingkungan. Ia menekankan bahwa perubahan substantif dalam aspek-aspek ini adalah kunci untuk transformasi Indonesia menjadi negara yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Lupa Indonesia adalah sebuah renungan mendalam tentang kondisi Indonesia saat ini dan sebuah manifesto untuk perubahan positif. Tejo tidak hanya menyajikan diagnosis masalah tetapi juga meresepkan jalan keluar yang bersumber dari kekuatan intrinsik bangsa. Ini adalah buku yang mengajak pembaca untuk merenung dan bertindak, membangun kembali Indonesia dari fondasi yang kokoh berbasis pada kearifan lokal, persatuan, dan keberagaman. Tejo memandang ke depan dengan optimisme yang diinformasikan, menunjukkan bahwa perubahan yang diinginkan bukanlah mimpi yang tak terjangkau tetapi suatu kemungkinan yang dapat direalisasikan melalui usaha kolektif. Lupa Indonesia menawarkan lebih dari sekadar kritik, ini adalah seruan untuk bangkit dan mengambil tindakan, memperkuat ikatan sosial, dan membangun kembali ekonomi dan politik dari dalam.
Dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, Tejo mengintegrasikan wawasan dari sejarah, antropologi, ekonomi, dan politik untuk merancang blueprint bagi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Dia menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis tetapi juga pengembangan karakter dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keindonesiaan. Korupsi, sebagai salah satu penghambat utama kemajuan, diperlakukan tidak hanya sebagai masalah hukum tapi juga etika dan budaya. Tejo mengajak masyarakat untuk tidak hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin dan institusi, tetapi juga untuk mempraktikkan integritas dalam kehidupan sehari-hari, mendorong budaya yang menolak korupsi di semua level. Terhadap lingkungan, Tejo memberikan peringatan keras tentang konsekuensi dari kerusakan ekologis. Namun, ia juga menawarkan harapan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengakui keterbatasan sumber daya alam dan kebutuhan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ini bukan hanya tentang konservasi, tetapi juga tentang memanfaatkan sumber daya secara bijak untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Tejo juga menekankan pentingnya seni dan budaya dalam proses pembangunan. Dia berargumen bahwa seni bukan hanya hiasan atau hiburan tetapi alat penting untuk pemahaman diri dan ekspresi. Melalui seni, masyarakat dapat menjelajahi identitasnya, berdialog tentang isu-isu penting, dan mempromosikan pemahaman dan toleransi. Secara keseluruhan, Lupa Indonesia adalah sebuah seruan untuk aksi yang berani dan inovatif. Tejo tidak hanya menyajikan gambaran tentang apa yang salah dengan Indonesia tetapi juga memetakan jalan menuju pemulihan dan kemajuan. Dia menantang setiap warga Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses transformasi ini, tidak sebagai penonton tetapi sebagai aktor aktif. Dengan demikian, buku ini tidak hanya relevan bagi pembaca yang tertarik pada masalah sosial politik tetapi juga bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia dan ingin berkontribusi terhadap pembentukan bangsa yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih adil. Di tengah gema kebisingan dan kekacauan yang melanda negeri, Lupa Indonesia muncul sebagai suara yang meresonansi ke dalam, memanggil jiwa-jiwa yang merindukan kebangkitan. Buku ini bukan sekedar kumpulan kata-kata, ini adalah semangat, sebuah manifesto yang membangkitkan kesadaran akan Indonesia yang sebenarnya. Dengan kepiawaian narasi yang khas, Tejo mengajak kita menyelami kedalaman problematika Indonesia, bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk menemukan kekuatan dan solusi di dalam diri kita dan di sekeliling kita. Melalui halaman demi halaman, Tejo menuliskan diagnosa yang tajam atas lupa yang melanda bangsa. Lupa akan identitas, lupa akan potensi, dan lupa akan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, lebih dari itu, Lupa Indonesia adalah tentang ingatan yang terbangun, tentang kebangkitan dari lupa. Terima kasih telah bersama kami di channel Kata Baca, di mana kita telah menjelajahi kedalaman dan kekayaan Lupa Indonesia, karya Sujiwo Tejo. Melalui perjalanan ini, kita diajak untuk merenungkan masa depan bangsa, menggali akar masalah yang dihadapi, dan yang terpenting, menemukan harapan dan jalan menuju perubahan yang positif. Ringkasan yang kami bagikan merupakan undangan untuk semua pembaca dan penonton kami untuk tidak hanya memahami isi buku, tetapi juga untuk mengambil tindakan dalam kehidupan nyata. Lupa Indonesia, lebih dari sekadar bacaan, ini adalah panggilan untuk bangkit. Sebuah seruan untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki Indonesia dan warganya. Kami percaya bahwa setiap buku memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan, pada akhirnya, dunia di sekitar kita. Lupa Indonesia adalah salah satu dari buku-buku tersebut, dengan pesannya yang kuat tentang kebangkitan, persatuan, dan keberagaman. Sebelum kita menutup sesi ini, kami ingin mengajak setiap penonton untuk merenungkan bagaimana kita dapat berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih baik. Apakah itu melalui pendidikan, pelestarian budaya, atau partisipasi aktif dalam memerangi korupsi dan menjaga lingkungan, setiap tindakan kita berdampak. Jangan lupa untuk berlangganan channel Kata Baca untuk lebih banyak konten yang memperkaya dan menginspirasi.
Kami berharap diskusi hari ini tidak hanya berakhir sebagai pemikiran tapi juga sebagai awal dari perubahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan masyarakat di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan kembali membuka lembaran buku lain dan menemukan lebih banyak pelajaran, inspirasi, dan wawasan. Teruslah membaca, teruslah belajar, dan teruslah bergerak menuju perubahan positif. Selamat beraksi, dan sampai bertemu di buku yang lain. Terima kasih.